Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Effendi, peserta Diklat PKP tahun 2023 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pada kesempatan ini saya ingin menjawab atau memberikan testimoni terkait dengan bagaimana melakukan pengendalian kegiatan yang ada di OPD di mana saya bekerja. Untuk mendapatkan hasil yang baik dalam melaksanakan sebuah kegiatan yang saya jalani terkait dengan pelaksanaan ujian yang ada di satuan pendidikan, maka sebagai orang yang bertanggung jawab dalam melaksanakan pelaksanaan perencanaan kegiatan tersebut, maka saya melakukan beberapa hal terkait dengan pelaksanaan ujian tersebut. Kita tahu bahwa pelaksanaan ujian itu rentan sekali dengan terjadinya hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Karena pelaksanaan ujian itu melibatkan banyak unsur, mulai dari bagaimana mempersiapkan aturannya, bagaimana mempersiapkan instrumen penilaiannya, bagaimana melakukan pengawasan terhadap penilaiannya, bagaimana menentukan dan mendapatkan hasil dari keluaran pelaksanaan ujian tersebut. Bagaimana kami mengendalikan sebuah kegiatan pelaksanaan ujian di satuan pendidikan? Pertama, kami melakukan dengan melakukan pembuatan juknis, petunjuk teknis pelaksanaan ujian, menentukan kriteria penilaian terhadap pelaksanaan ujian itu. Setelah dilakukan juknis, maka dibuatkanlah apa instrumen penilaian yang harus dilakukan, moda apa yang akan dipakai, apakah dia menggunakan berbasis komputer atau dia berbasis paper. Untuk itu kami menyusun tim untuk melaksanakan penyusunan soal, yang tentu saja sebelum penulisan soal maka ada kisi-kisi yang harus dibuatkan, ada standar kelulusan yang harus dibuatkan. Dari standar kelulusan dan kisi-kisi itu baru dituangkan kepada sebuah soal dengan melibatkan beberapa tim orang-orang yang kompeten untuk membuat soal yang baik. Setelah soal terbuat, maka dipastikan bahwa soal yang disusun itu tidak terjadi kebocoran, tidak terjadi kebocoran soal kepada peserta ujian pada saat pelaksanaan hingga saat pelaksanaan itu dilaksanakan. Kemudian datanglah waktu pelaksanaan dengan membuat jadwal yang ditetapkan oleh tim, maka dari jadwal itulah kita akan melaksanakan kegiatan ujian tersebut. Setelah itu kita menyusun siapa-siapa yang akan menjadi pengawas dalam pelaksanaan ujian tersebut. Ditetapkan ruang A, ruang B siapa yang akan menguasai pelaksanaan ujian tersebut. Ada dua pengawas yang harus dilaksanakan dalam ujian yang akan dilaksanakan. Pertama, pengawas yang terkait dengan ruang kelas yang ditetapkan, kemudian pengawas yang ditetapkan untuk memonitor, mengevaluasi jalannya kegiatan penilaian atau ujian yang tersebut. Setelah dilakukan pelaksanaan ujian, maka hasil ujian itu akan dikumpulkan. Kalau dia menggunakan komputer, berbasis komputer, maka akan terakomodasi hasil yang ditetapkan dari penilaian tersebut. Tetapi kalau penilaian itu dilakukan secara manual atau berbasis paper, maka soal atau jawaban yang sudah dikerjakan oleh peserta ujian harus dilakukan koreksi. Dan lagi-lagi pada saat pengoreksian soal itu dipastikan bahwa ada kriteria ketentuan juknis yang ditetapkan dalam rangka menentukan skor bobot nilai yang diperoleh dari peserta ujian. Ini yang dilakukan kita untuk pengendalian terjadinya layanan yang terbaik dalam hasil ujian ini. Setelah dilakukan koreksi, maka tim melakukan rekap atas hasil yang telah
ditetapkan atau dikoreksi oleh tim pengoreksi. Disusun berdasarkan satuan pendidikannya dan jumlah siswa yang ada. Setelah itu baru diserahkan atau dikumpulkan menjadi satu buah dokumen, dan hasil yang ditetapkan tersebut itulah yang menjadi dasar penentuan, baik itu sebagai penentu kelulusan, apakah penentu kenaikan kelas dan sebagainya. Itu dipastikan nilai yang diperoleh itu betul-betul berdasarkan hasil dari peserta ujian pada saat itu. Oleh karena itu pengendalian dalam pelaksanaan kegiatan ujian itu betul-betul harus dilakukan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada saat pelaksanaan ujian tersebut. Kita tetapkan waktu pelaksanaannya. Waktu pelaksanaannya pun harus sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Kalaupun pada saat pelaksanaan ujian pertama tidak bisa atau terhalang ada peserta yang hadir, maka kita juga harus membuat persiapan bahwa ada waktu pelaksanaan cadangan. Mungkin ini yang dapat saya jelaskan terkait dengan bagaimana pengendalian sebuah kegiatan terkait pelaksanaan ujian di satuan pendidikan. Terima kasih, semoga tayangan ini berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.